Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memuji memuliakan nama-Mu, bersekutu beribadah di tengah-tengah rumah tangga kami, yaitu di dalam ibadah pertanggangan yang kami lakukan sekali dalam seminggu. Bapa, saat ini Tuhan di dalam ibadah keluarga kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam Amanginang, selamat malam bagi kita. Nas firman Tuhan di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Salam Amanginang, selamat malam bagi kita semuanya. Di dalam nats pertanyaan kita pada hari ini, nats khotbah, yaitu dapat kita lihat Bapak Ibu, di mana kehidupan jemaat mula-mula pada awalnya mereka hidup bersamaan. Mereka hidup saling berbagi, yang dimana jemaat mula-mula berdiri berkat kuasa Roh Kudus. Setelah hari ke-50 atau hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus kepada para rasul, kepada murid-murid Tuhan Yesus, di sanalah mulai berdiri jemaat mula-mula, yaitu pada hari Pentakosta tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, gaya hidup di tengah-tengah jemaat mula-mula, mereka memiliki cara hidup yang saling berbagi, di mana ketika ada yang memiliki harta yang banyak, memiliki rumah, memiliki sebidang tanah, dan ketika mereka menjualnya Bapak Ibu, mereka akan menyerahkan hasil dari penjualan harta mereka kepada rasul, lalu mereka membagi-bagikan kepada setiap jemaat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sana dapat kita lihat adanya saling menolong antar jemaat.
adanya kesatuan hati, kesatuan jiwa, merasakan bahwa apa yang dimiliki oleh saudaranya, apa yang dimiliki oleh jemaat yang lain, dapat mereka rasakan juga. Nah, disinilah kesatuan hati itu Bapak Ibu. Disinilah kesatuan jiwa yang sama-sama menanggung beban di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula Bapak Ibu. Sehingga mereka hidup berdampingan. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi dari hasil penjualan itu Bapak Ibu, ketika ada seseorang menjual sebidang tanah ataupun menjual rumahnya, itu akan mereka serahkan kepada para rasul, lalu setelah diserahkan, hasil dari penjualan itu akan dibagi-bagi. Jadi yang kurang mampu dapat juga merasakan berkat melalui penjualan dari tanah maupun dari rumah tersebut Bapak Ibu. Jadi di sana dapat kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi yang kekurangan, di mana mereka saling melengkapi. Ketika ada yang kaya dapat berbagi dengan yang kurang atau yang kurang mampu, sehingga semuanya dapat dicukupkan. Segala kebutuhan mereka, kebutuhan di dalam kehidupan jemaat mula-mula dapat dicukupkan Bapak Ibu. Itulah berkat yang luar biasa di tengah-tengah jemaat mula-mula yang saling bergandeng tangan bersama-sama menanggung beban di tengah-tengah jemaat. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Nats ini mengajak kita, bagaimana kita untuk dapat merespon, bagaimana kita untuk dapat saling berbagi, saling mencukupkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Ketika ada yang kekurangan, baiknya lah yang berkecukupan dapat berbagi dengan saudaranya yang kekurangan. Sehingga di sana akan muncul, akan tersedia berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam berbagi tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats firman Tuhan kita pada saat ini, ada satu keluarga yang dimana mereka juga merencanakan akan melakukan hal yang sama seperti dengan jemaat-jemaat yang lain. Di ayat 36 sampai ayat 37 dapat kita lihat Bapak Ibu, di sini dikatakan demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Salah satu contoh, yaitu Barnabas yang telah menjual, yaitu ladangnya, dan dia memberikan hasil dari penjualan ladangnya kepada para rasul untuk dibagi kepada jemaat. Tapi dalam nats firman Tuhan kita saat ini Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Suatu perencanaan yang sungguh tidak baik di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh suami istri tersebut, yaitu Ananias dan Safira. Benar, mereka menjual tanah tersebut. Mereka menjual dari harta mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Di dalamnya mereka melakukan suatu kebohongan. Hanya untuk memberikan ke tengah-tengah jemaat untuk dapat berbagi, tapi mereka berbagi dengan cara kebohongan. Apa kebohongan yang mereka lakukan? Di mana Bapak Ibu, dari hasil tanah tersebut, mereka bagi dua. Setengah mereka sampaikan, setengah mereka pegang. Jadi apa yang salah di sini Bapak Ibu? Yang salah adalah ketika mereka mengatakan harga dari sebidang tanah katakanlah 100, ya kan? Itu yang seharusnya. Tapi mereka mengaku bahwa tanah tersebut dijual 50. Sehingga yang mereka sampaikan adalah 50, setengah dari itu. Ya kan Bapak Ibu? Disinilah kesalahan mereka. Disinilah dosa tersebut Bapak Ibu, bahwa mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur dari hasil penjualan tanahnya. Itulah yang disampaikan oleh Petrus ketika Petrus menanyakan kepada Safira maupun kepada Ananias, benarkah segitu
tanah itu kamu jual? Apa mereka katakan? Ya, benar. Ternyata tanah tersebut mereka jual lebih dari itu. Lebih dari yang mereka persembahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di sini dapat kita lihat bahwa yang mau diajarkan kepada kita, hendaknya kita tetap jujur dalam hidup kita, Bapak Ibu. Di dalam memberi juga, hendaknya kita memberi dengan ketulusan, dengan sikap yang jujur, bukan dengan cara paksaan. Tidak ada yang memaksakan untuk memberi kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus di ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Karena apa Bapak Ibu? Yang tadinya, katakanlah mereka menjual tanah itu 100, tapi mereka mengaku bahwa tanah itu dijual 50. Berarti di sana mereka bukan mendustai manusia, bukan mendustai jemaat, tetapi telah mendustai Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Inilah yang hendak disampaikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap bersikap jujur. Bersikap jujur di tengah-tengah dunia sama artinya dengan bersikap jujur kepada Tuhan. Ketika kita telah mengatakan kata-kata jujur di dalam kehidupan kita, berarti di sana kita telah jujur juga kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Terkadang sangat sulit untuk berlaku jujur di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita jujur, kita merasa bahwa hidup kita akan dirugikan. Ya kan Bapak Ibu? Sehingga sering manusia berbohong untuk mendatangkan kebaikannya. Berbohong untuk mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian. Bahkan kita lihat dari Ananias dan Safira, ketika mereka berdusta, ketika mereka mendustai Tuhan, merencanakan atau bersekongkol, melakukan korupsi, melakukan sesuatu hal yang tidak layak di hadapan Tuhan, apa yang mereka dapatkan? Kematian yang mereka dapatkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita diajak untuk kita dapat melawan segala suap, melawan segala korupsi. Ya kan? Orang-orang beriman, orang-orang percaya di dalam nama Yesus Kristus, hendaknya tetap berlaku jujur di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap usahamu. Karena tidak ada untungnya Bapak Ibu ketika kita berbuat curang. Tuhan juga tidak mengkehendaki itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki, baiknya segala pengikutnya, setiap pengikutnya, tetap berlaku jujur. Karena kita akan beroleh kehidupan. Kita akan beroleh kebahagiaan, sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan berikan dirimu dikuasai oleh iblis. Sama seperti Ananias dan Safira. Oleh karena kuasa iblis, oleh karena memikirkan suatu keuntungan di dalam kehidupannya, akhirnya mereka berlaku tidak adil. Mereka sekongkol untuk menyerahkan setengah di dalam persembahannya dan mengaku bahwa memang segitu harga dari tanah tersebut. Padahal sudah mereka persiapkan atau sudah mereka sisihkan setengah, telah mereka simpan setengah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari saat ini kita tanamkan dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita, belajar sejak dini untuk kita melawan segala suap maupun segala korupsi. Ya kan? Mari Bapak Ibu,
Di tengah-tengah gereja juga hal ini sering terjadi. Kita mengatakan sesuatu harga adalah 20.000, ternyata 10.000. Akhirnya berarti di sana ada korupsi, baik di dalam segala usaha, di dalam segala pekerjaan. Hendaknya kita berkata jujur, Bapak Ibu, menyampaikan sesuatu hal yang jujur di dalam kehidupan kita. Karena kejujuran tersebut akan mendatangkan suatu kebaikan kepada kita. Karena ketika kita tidak jujur, ketika kita berdusta di dalam hidup kita, bukan manusia yang kita dustai, tetapi Allah yang kita dustai. Dan orang yang berdusta, yang bersikap tidak adil, yang selalu berbohong, apa yang akan mereka dapatkan? Kematian yang akan mereka dapatkan. Mari Bapak Ibu, saat ini nas firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berlaku jujur. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat ini, di mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat berlaku jujur. Seperti mana Tuhan, firman-Mu saat ini yang selalu mengingatkan kami, ketika kami berdusta, ketika kami berbuat curang, maka kematianlah yang akan kami dapatkan. Tetapi ketika kami hidup jujur di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan akan membukakan berkat-berkat-Mu dan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami, berkati setiap jemaat-Mu, jemaat gereja-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati, lindungi, dan sertai selalu jemaat-Mu Tuhan. Terkhusus di dalam masa-masa pandemi pada saat ini Tuhan, sertai kami. Kuatkan kami Tuhan, jauhkan kami dari pandemi atau dari virus COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah dunia. Supaya kami dimampukan untuk tetap menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Amanginang. Selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.